Kita berharap supaya Bapak Presiden Jokowi ya benar-benar bisa memberikan keadilan, bahkan menjamin setiap agama di negara ini untuk beribadah. Ya, jangan ada intimidasi. Itu saja yang saya sampaikan. Yang tidak toleransi itu adalah menghalangi orang untuk beribadah kepada Tuhannya. Setiap kita berhak untuk beribadah, memeluk agama masing-masing sesuai kepercayaan kita, dan kita boleh beribadah. Dijamin oleh negara. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara sekalian dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, kita bersyukur bisa melewati hari Natal ya pada tanggal 25 kemarin dengan penuh sukacita. Saya percaya bahwa roh Elohim, roh kasih Kristus ada di dalam hidup saudara seiman sekalian, sekalipun beberapa wilayah di Indonesia mengalami intimidasi saudara ya. Kita melihat, saudara lihat di layar ya, kita berdoa buat mereka yang suka mengganggu ya. Saudara lihat di layar. Sebuah kejadian yang tidak terpuji kembali terulang, di mana sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab memaksa membubarkan umat Kristiani yang sedang beribadah pada hari Minggu kemarin. Kejadian ini direkam oleh salah satu jemaat yang berada di tempat kejadian. Diketahui lokasi kejadian ini berada di daerah Cikarang, Bekasi. Dalam postingan live yang diunggah oleh akun Facebook tersebut, terlihat sekelompok oknum dengan sengaja memutar speaker dengan lagu-lagu religi, padahal di dalam terdapat jemaat Kristen yang sedang beribadah. Postingan itu pun viral khususnya di kalangan masyarakat Batak, sehingga menimbulkan kegaduhan. Indonesia. Bapak jangan seperti itu lah kita, Kak. Ya, mau orang ibadah, Bos. Kagak dikasih. Nyampe ke presiden sekalian. Saudara, orang lagi ibadah diganggu oleh sekelompok orang. Bahkan dia sengaja memutar lagu-lagu di depan gereja, mengganggu orang lagi beribadah. Mengejek-ngejek orang lagi beribadah, saudara. Teriak-teriak, mengganggu, sangat mengganggu. Ini tidak mengerti namanya toleransi. Ya. Orang lagi ibadah, nyata-nyata orang ibadah diganggu. Kejadian yang beredar luas di dunia maya, pemuda Batak Bersatu akhirnya turun tangan. Pemuda Batak Bersatu menuntut keadilan atas pembubaran ibadah di Cikarang yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini di Cikarang, saudara ya, di mana orang lagi ibadah lalu kemudian diganggu, sengaja diputar lagu-lagu di depan waktu mereka beribadah. Ini sangat tidak terpuji dan sangat tidak toleransi ya, kaum-kaum golongan-golongan ya, yang sekelompok orang yang hanya mengganggu, padahal ya cuma berapa menit saja beribadah ya. Kalau alasan misalnya tidak di gereja, beribadah itu di mana-mana bisa, saudara. Tidak hanya di gereja, tetapi bisa di rumah. Bahkan sekarang ini saya bisa beribadah kepada Tuhan saya. Jadi negara menjamin setiap manusia di Indonesia untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinan. Tetapi ada orang yang menghalangi, bahkan mengganggu, saudara. Ini sangat intoleran, saudaraku. Kemudian yang satu, video yang satu, saudara coba lihat ya. Nah ini juga mengganggu juga, saudara. Tadi yang sana udah kuiliin. Padahal ada aparat di sana, ya. Mana tadi bapak yang tadi? Saudara lihat. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ada sekelompok juga. Ayo, lihat saudara bapak ini. Kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Apa sih maunya? Terserah, ngomong Pak. Begitu membenci ketika orang Kristen beribadah, bahkan ada aparat saudara di sana bolak-balik juga ya. Bisa viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang. Nah saudara lihat. Kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Apa sih mereka mau, saudara? Menghalangi orang beribadah ya. Kerugian Ibu ini ngomong, ruginya apa? Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak?
tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa kerugian Dan kalian? cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya? Kalau saya beribadah di sini. Negara, Pak. Saudara, kita tidak mengganggu, Apa kerugian Bapak? ya, tidak ribut, cuma 4 jam katanya. Kok mereka yang panas ya saudara ya, menghalangi orang untuk beribadah. Tempat. Mana tempatnya? Tempat nggak bisa kalian kasih. Disuruh Barang doang. di gereja tetapi tidak ada izinnya juga. Iya. Bagaimana Bapak bisa? Artinya kan bilang, Bapak mau kata Pak ini Umar, sengaja apa? dihambat saudara. Apa dia bilang? Sengaja dihalangi Semua saudara ya. anak saya. Kalau anak itu jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak. Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani ibadah. Loh kok ini bapak ini ngatur-ngatur yang namanya orang Israel, yang namanya orang Nasrani ibadah di gereja. Lah itu kan setiap individu berhak beribadah mau di rumah saudara, yang penting tidak mengganggu. Ruginya Bapak apa? Apa sih, Pak? Apa Bapak ruginya? Hari Natal loh, Pak. Apa Bapak ruginya? Pas dari hari Natal hari Iya, ini. Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya ustaz, saya punya haji. Saya juga ucapkan, Sol. Iya. Apa Bapak ruginya? Enggak, Bapak ruginya. Di sana, Pak. Ruginya Bapak apa? Bicara untung dan rugi. Bukan masalah bicara untung rugi, tetapi ngapain ganggu orang gitu ya. 4 jam. Dan ini bukan Nah saudara, orang ibadah paling ya sebentar karena acara Natal lalu dihalangi, dihambat saudara. Nah ini sangat benar-benar wah parah ya. Kita berharap pemerintah dalam hal ini pemerintahan Bapak Jokowi untuk bisa menjamin ya setiap umat beragama yang ada di Indonesia untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, orang Kristen tidak teriak-teriak, bahkan tidak mengganggu, ya, paling hanya menyanyi saudara, itu pun berapa jam, lalu setelah itu selesai. Dalam 1 minggu pun hanya 1 kali kita beribadah. Kalau mereka menuntut harus di gedung gereja, ya untuk mendapatkan izin pun sulit. Di rumah juga dihalangi, jadi mau ibadah di mana? Ini sudah bukan lagi ini sudah mengarah kepada kebencian kalau saya lihatnya saudaraku ya. Menghalangi orang untuk beribadah, sengaja mengganggu, ini sudah sangat tidak toleransi. Kalau saya membahas dari channel ini, misalnya ada kesaksian dari saudara kita yang bertobat, ya itu kan pengalaman mereka untuk percaya kepada Yesus. Lalu mereka menganggap katanya tidak toleransi, padahal ini adalah channel Kristen saudara ya. Tetapi justru kalau mereka yang benar-benar menghalangi, sudah nyata-nyata menghalangi, pada diam. Giliran kita punya channel, dianggapnya tidak toleransi. Padahal yang tidak toleransi itu adalah menghalangi orang untuk beribadah kepada Tuhannya. Setiap kita berhak untuk beribadah, memeluk agama masing-masing sesuai kepercayaan kita, dan kita boleh beribadah. Dijamin oleh negara. Kita berharap supaya Bapak Presiden Jokowi ya benar-benar bisa memberikan keadilan, bahkan menjamin setiap agama di negara ini untuk beribadah ya. Jangan ada intimidasi. Itu saja yang saya sampaikan. Kita tetap berdoa untuk mereka saudara, karena yang membela kita adalah Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang menindas umat-umat-Mu, bahkan mereka yang menganiaya umat-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah dan menolong, bahkan memberikan mereka Tuhan pengertian. Kami tidak punya daya kemampuan, kami hanya berseru kepada Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup menolong kami, bahkan Tuhan jamah hati mereka. Ini doa kami, umat-umat-Mu. Kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.